Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan membawakan materi tentang konfirmasi hipotesis ilmiah. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan poin-poin penting yang akan disampaikan pada materi kali ini. Yang pertama, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dengan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang ditemukan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Induksi yaitu proses pembuktian di mana suatu argumen diduga mendukung kesimpulan tetapi tidak berkesinambungan dengannya. Deduksi yaitu pengambilan kesimpulan secara logis berdasarkan dari satu atau lebih pernyataan umum yang ada. Kemudian izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya sendiri Putra Nika dengan NIM 047. Kemudian ada rekan saya Naila Zayan Nafis Habida dengan NIM 045. Dan Hasim dengan NIM 046. Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM 08. Selanjutnya akan saya paparkan materi yang pertama, yaitu bukti empiris. Semua ilmu fisika, biologi, dan perilaku adalah empiris. Berarti kan pernyataannya pada akhirnya harus menghadapi uji pengamatan. Beberapa pernyataan ilmiah menghadapi bukti pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Tetapi banyak kasus yang berada di antara kedua hal ini. Manusia, gedung, dan mobil merupakan objek yang berukuran sedang. Kita lebih besar dari atom dan lebih kecil dari galaksi. Objek berukuran sedang dapat diamati oleh indera kita secara langsung tanpa bantuan apapun. Hal lain seperti mikrobat itu terlalu kecil untuk dilihat secara langsung. Dalam kasus ini, kita menggunakan alat observasi, yaitu mikroskop untuk membantu kita dalam proses pengamatan. Veridik adalah pengamatan yang menampilkan ciri-ciri seperti ukuran, bentuk, warna, tekstur dengan tepat dari apa yang kita amati. Observasi yang bukan veridik adalah ilusi atau dibuat-buat. Contoh dari observasi ilusi adalah halusinasi, ilusi optik, dan pengalaman yang terjadi di alam mimpi. Argumen filosofis kembali menunjukkan bahwa kita tidak bisa yakin sepenuhnya bahwa observasi langsung yang kita lakukan adalah veridik. Namun, kita dapat mengambil sikap bahwa pengamatan terhadap objek fisik berukuran sedang biasa cukup andal, dan meskipun kita tidak dapat mencapai kepastian, kita dapat mengambil tindakan untuk mengecek veridik dari observasi yang dilakukan dan melakukan koreksi sesuai yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada perbedaan 3 jenis entitas secara kasar. Yang pertama, itu yang dapat diobservasi secara langsung oleh indera manusia normal tanpa bantuan apapun. Yang kedua, yaitu yang hanya dapat diobservasi dengan bantuan instrumen yang memperluas jangkauan indera manusia. Dan yang ketiga, yaitu yang tidak bisa diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang keberadaan dan sifatnya hanya dapat ditetapkan dengan semacam kesimpulan teoritis. Next. Pengetahuan ilmiah tidak terbatas pada apa yang telah kita amati. Sains memberikan prediksi kejadian di masa depan. Seperti terbakarnya matahari, kita ketika semua hidrogennya telah dikonsumsi dalam sintesis helium yang belum pernah diamati dan mungkin tidak pernah diamati oleh manusia manapun. Sains memberikan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu yang jauh, seperti kepunahan dinosaurus, sebelum ada pengamat manusia. Sains memberikan pengetahuan tentang bagian lain alam semesta, seperti planet yang mengorbit bintang jauh, yang tidak dapat kita amati saat ini. Ini berarti bahwa banyak dari pengetahuan ilmiah kita bergantung pada kesimpulan lain dan juga pengamatan. Karena bagaimanapun penalaran deduktif adalah non-ampliatif. Lalu selanjutnya ada metode hipotesis deduktif. Sains mengandung beberapa pernyataan yang merupakan laporan pengamatan langsung, dan yang lainnya tidak. Metode hipotesis deduktif adalah jawaban yang untuk laporan pengamatan tidak langsung. Metode ini kadang-kadang ditawarkan sebagai metode inferensi ilmiah. Kita harus memeriksa logikanya. Istilah hipotesis dapat dengan tepat diterapkan pada pernyataan apapun yang dimaksudkan untuk evaluasi dalam hal konsekuensinya. Idenya adalah untuk mengartikulasikan beberapa pernyataan, khusus atau umum, dari mana konsekuensi pengamatan dapat ditarik. Konsekuensi observasional adalah pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah.
yang kebenarannya atau kepalsuannya dapat ditentukan dengan melakukan observasi. Konsekuensi observasional ini kemudian diperiksa dengan observasi untuk menentukan apakah mereka benar atau salah. Jika konsekuensi pengamatan ternyata benar, itu dikatakan mengkonfirmasi hipotesis sampai tingkat tertentu. Jika ternyata salah, itu dikatakan menyangkal hipotesis. Lalu ada masalah dari hipotesis deduktif. Metode hipotesis deduktif ini memiliki dua kekurangan serius yang harus diperhitungkan. Yang pertama mungkin disebut masalah hipotesis alternatif. Jawaban yang sering diberikan adalah bahwa dalam kasus ini bagaimana kita dapat mempertahankan bahwa tes tersebut mengkonfirmasi hipotesis pengujian kita dalam preferensi terhadap jumlah terbatas dari hipotesis lainnya mungkin. Ini adalah masalah dari hipotesis alternatif. Jawaban yang sering diberikan adalah bahwa kita sebaiknya memilih hipotesis paling sederhana yang sesuai dengan hasil pengujian. Pertanyaannya kemudian menjadi, apa hubungan kesederhanaan dengan hal ini? Mengapa hipotesis yang lebih sederhana lebih disukai daripada hipotesis yang lebih kompleks? Metode ini, hipotesis deduktif, dengan demikian tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Masalah mendasar kedua untuk metode hipotesis deduktif menyangkut kasus-kasus di mana prediksi observasional tidak dapat disimpulkan. Situasi muncul biasanya di mana hipotesis statistik yang bersangkutan. Masalah ini bisa disebut sebagai masalah hipotesis statistik. Misalkan kita ingin memastikan apakah dosis vitamin C yang besar cenderung mempersingkat durasi pilek. Jika hipotesis ini benar, kemungkinan pemulihan yang cepat meningkat bagi orang yang menggunakan obat. Jika hipotesis benar, kemungkinan durasi rata-rata pada kelompok eksperimen akan lebih kecil daripada di kelompok kontrol. Jika kita memperkirakan bahwa durasi rata-rata pada kelompok eksperimen akan lebih kecil, inferensinya bersifat induktif. Metode hipotesis deduktif tidak menyisakan ruang untuk argumen semacam ini. Karena meluasnya pengujian hipotesis statistik dalam ilmu pengetahuan modern, keterbatasan ini merupakan kelemahan parah dari metode hipotesis deduktif. Selanjutnya, pendekatan lain untuk konfirmasi kualitatif. Alternatif yang paling terkenal untuk metode hipotesis deduktif adalah deskriptif konfirmasi kualitatif yang dikembangkan oleh Carl D. Hempel. Ide utama dari pendekatan Hempel adalah bahwa hipotesis dikonfirmasi oleh contoh positif mereka. Meskipun tampaknya sederhana dan lugas, ide intuitif ini sulit dijabarkan. Contoh upaya method yang menjelaskan gagasan tentang kondisi universal, misalnya, di sini ada himpunan di mana semua burung gagak itu berwarna hitam. Next. Masalah pembenaran induksi. Hume membagi semua penalaran menjadi dua jenis, penalaran tentang hubungan ide-ide dan penalaran tentang hal-hal fakta dan keberadaan. Semua deduktif argumen matematika dan logika murni termasuk dalam kategori pertama. Mereka tidak bermasalah. Dalam terminologi modern, kami mengatakan bahwa mereka harus melestarikan kebenaran karena mereka non-ampliatif. Jika tempat dari setiap argumen tersebut benar, kesimpulannya juga harus benar. Karena kesimpulannya mengatakan tidak ada yang tidak dikatakan, setidaknya secara implisit oleh premis. Tidak semua penalaran ilmiah termasuk dalam kategori pertama. Kapanpun kita membuat kesimpulan dari fakta yang diamati yang tidak teramati, kami dengan jelas beralasan secara ampliatif, yaitu isi kesimpulan melampaui isi dari tempat. Ketika kita memprediksi kejadian di masa depan, ketika kita memprediksi kejadian di masa lalu, ketika kita membuat kesimpulan tentang apa yang terjadi di tempat lain, dan ketika kita menetapkan generalisasi yang berlaku untuk semua waktu dan tempat, kita terlibat dalam penalaran tentang masalah fakta dan keberadaan. Nah, ini jawaban untuk Hume. Yang pertama ada keberhasilan ilmu pengetahuan. Terus yang kedua ada pembubaran bahasa biasa. Next. Yang ketiga ada intuisi induktif. Yang keempat itu ada deduktivisme. Dan yang kelima itu ada pembenaran pragmatis. Ya baik, akan saya lanjutkan pemaparan materinya. Yang selanjutnya itu teori matematika peluang. Studi tentang teori probabilitas matematika dimulai sekitar tahun 1660, di mana Pascal dan Fermat bersama Christian Huygens memainkan peran penting dalam perkembangan itu. Untuk memperkenalkan teori probabilitas, mereka mengambil probabilitas dari hubungan antara peristiwa dari dua jenis yang berbeda. Misalnya antara melempar dadu dan mendapatkan 6, atau mengambil akar booking dari Cambridge. Kami menetapkan probabilitas dari notasi berikut. Probabilitas B per A adalah peluang hasil tipe B jika diberikan kejadian tipe A. Jika A adalah pelemparan sebuah dadu dan B jumlah didapatinya angka 3, maka
per B per A adalah peluang mendapatkan angka 3 dari dado yang dilempar. Seperti yang terlihat pada teori probabilitas ini, semua aturan dasar probabilitas dapat diturunkan dari beberapa aksioma sederhana. Arti dari aksioma dan aturan ini dapat dibuat jelas secara intuitif dengan mengutip contoh dari permainan peluang yang menggunakan perangkat seperti kartu dan dadu. Nah, di sini ada beberapa aksiom atau basic rules di probabilitas. Yang pertama, setiap probabilitas merupakan angka real unik di antara 0 dan 1. Yang kedua, jika A tidak cocok dengan B, maka probabilitas B per A sama dengan 1. Yang ketiga, jika B dan C tidak cocok, maka probabilitas B dan C dari kejadian A sama dengan probabilitas B dari kejadian A ditambah probabilitas C dari kejadian A. Yang keempat, peluang kejadian bersama yaitu konjungsi B dan C sama dengan peluang kejadian pertama dikalikan dengan probabilitas kejadian kedua jika kejadian pertama telah terjadi. Probabilitas B dan C dari kejadian A sama dengan probabilitas B dari kejadian A dikali probabilitas C dari A dikali B. Yang kelima, peluang kejadian bersama yaitu konjungsi B dan C dengan peluang kejadian pertama dikalikan dengan probabilitas kejadian kedua jika kejadian pertama telah terjadi. Probabilitas B dikali C dari kejadian A sama dengan probabilitas B dari A dikali probabilitas C dari A. Yang ke-6, probabilitas lain B dari kejadian A sama dengan 1 dikurang probabilitas B dari A. Yang ke-6, probabilitas B sin C digabung C dari kejadian A sama dengan probabilitas B dari kejadian A ditambah probabilitas C dari A dari kejadian A dikurang probabilitas B dikali C dari kejadian A. Yang terakhir ini probabilitas C dari kejadian A sama dengan probabilitas B dari kejadian A dikali probabilitas C dari kejadian A kali B ditambah probabilitas lain B dari kejadian A dikali probabilitas selain C dari kejadian A selain B. Nah, ini probabilitas selanjutnya dan terakhir probabilitas B dari kejadian A kali C sama dengan probabilitas B dari A dikali probabilitas C dari kejadian A dan B dibagi probabilitas C dari kejadian A atau sama dengan probabilitas B dari kejadian A dikali probabilitas C dari kejadian A dikali B dibagi probabilitas B dari kejadian A dikali probabilitas C dari kejadian A dikali B ditambah probabilitas sin B dari kejadian A dan dikali probabilitas sin C dari kejadian A dikali sin kejadian B. Selanjutnya arti dari probabilitas, yang pertama adalah tafsir klasik, yang kedua ada penafsiran frekuensi, yang ketiga ada interpretasi kecenderungan, yang keempat ada interpretasi subjektif, yang kelima ada peluang pribadi, dan yang keenam ada interpretasi logika. Lanjutkan analisis konfirmasi Bayesian. Probabilistik yang dikembangkan sebelumnya dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai isu mengenai penegasan pernyataan ilmiah. Teorema Bayes aturan ke-9 akan muncul lagi dan lagi dalam ilustrasi ini. Menggunakan sebutan dari teori konfirmasi Bayesian. Berbagai cara yang tersedia untuk membuka konsep konfirmasi probabilistik kembali ke konsep kualitatif. Tapi mungkin yang paling banyak diikuti adalah menggunakan gagasan konfirmasi instrumental. Studi Hempel tentang contoh konfirmasi dalam kaitannya dengan hubungan dua tempat dapat diambil untuk diarahkan pada kasus khusus di mana K tidak mengandung informasi, atau kita dapat menganggap bahwa K telah diserap ke dalam fungsi kemampuan probabilitas. Sangat mudah untuk melihat bahwa pada reaksi konfirmasi eksistensi Hempel dilanggar, sebagaimana konjungsi jika E menegaskan H dan juga H aksen, maka E menegaskan H dan H aksen. Next. Metode Bayesian cukup fleksibel untuk mengatasi berbagai kekurangan Hempel. Misalnya membuat penjelasan konfirmasi dalam hal probabilitas fungsi yang memungkinkan bukti observasional untuk meningkatkan kemungkinan hipotesis teoritis. Selain itu, pendekatan Bayesian menerangi paradoks Hilbert dan Goodman's paradoks. Dan paradoks Hilbert
diberikan bukti bahwa individu A adalah sepotong kapur putih yang dapat mengkonfirmasi hipotesis bahwa semua gatot berwarna hitam, karena secara kasar bukti ini menghabiskan sebagian dari isi hipotesis. Itu yang sedikit ditampilkan sebagai berikut. Next. Setelah semuanya dikemukakan hingga dapat hasil akhir seperti berikut, yang mana mungkin benar di alam semesta kita untuk mengandaikan beberapa burung gatot tidak hitam, sampai acak dari kelas untuk gatot lebih tepat untuk menghasilkan seperti daripada sampel acak dari kelas benda bukan hitam, karena kelas benda bukan hitam jauh lebih besar daripada kelas burung gatot. Analisis desain juga menyebabkan masalah induksi, lama dan baru, hunian dan hunian. Next. Tentang Bayesianisme. Yang pertama ada prioritas bukan nol. Popper pada tahun 1999 mengklaim bahwa dalam semesta yang tak terbatas probabilitas dekum universal akan menjadi nol. Untuk tentang negatif tentang Popper cukup untuk menunjukkan bahwa probabilitas sebelumnya dari generasi universal harus nol. Seperti berikut. Next. Tetapi semua ini tidak membantu dengan pertanyaan sulit tentang hipotesis mana yang harus diberi kepada prioritas bukan nol dan seberapa besar prioritas seharusnya. Next. Yang kedua, probabilifikasi versus dukungan induktif. Popper dan Miller pada tahun 1993 telah berargumentasi bahwa bahkan jika diakui bahwa hipotesis universal mungkin memiliki prioritas bukan nol, dan dengan demikian dapat diprobabilisasi lebih jauh dengan akumulasi bukti positif. Peningkatan probabilitas tidak dapat disamakan dengan dukungan induktif asli. Nah, ini didasarkan pada penyerapan 25 dari kalkulus probabilitas. Next. Gillies pada tahun 1986 menyatakan kembali bahwa dengan Popper Miller menggunakan ukuran dengan induktif berdasarkan model konfirmasi inkremental. Kemudian dia didapat lemma yang ketiga sebagai berikut. Next. Yang ketiga, problem of fault, masalah barang bukti lama. Garber pada tahun 1993 dan Jeffrey pada tahun 1993 menyatakan agar Bayesianisme dari teori. Agen Bayesianisme yang Bayesian yang sebenarnya tidak mengetahui secara logis dan instan untuk semua kejeniusannya tidak terkecuali. Ketika dia mengusulkan teori umumnya, dia awalnya bahwa itu sebenarnya menyelesaikan temuan dari Hilbert dan dia harus melalui deriviasi yang rumit untuk menunjukkan bahwa itu memang membutuhkan 43 derajat pisir yang hilang perabot. Ilmuwan tidak hanya belajar fakta empiris, tetapi juga fakta logika matematis, dan jika kita mengambil yang baru terdiri dari fakta-fakta seperti itu, kita dapat berharap untuk mempertahankan model konfirmasi inkremental sebagai ilustrasi. Mari buat diskusi berikut tentang derajat kepercayaan Einstein pada 1915. Next. Pendekatan yang berbeda untuk masalah bukti lama adalah dengan menerapkan model konfirmasi inkremental untuk kepercayaan kontrafaktual yang akan diperoleh seandainya dia tidak diketahui. Next. Kesimpulan topik kali ini adalah logika sains, mengkarakterisasi dan memahami pola-pola inferensi yang dianggap sah dalam menetapkan hasil ilmiah khususnya. Dalam memberi dukungan terhadap hipotesis yang menjadi bagian dari korpus satu sains atau lainnya, mulai dengan memeriksa beberapa model penalaran yang sangat sederhana dan besar, metode hipotesis deduktif, konfirmasi contoh, dan induksi dengan enumerasi. Tentu tes Popper semuanya sering digunakan dalam karya ilmiah yang sebenarnya. Next.
Di antara masalah-masalah yang telah didiskusikan, jelas ada banyak masalah yang tidak memiliki solusi yang memadai. Kesulitan filosofis yang mendalam tetap ada, tetapi pekerjaan mendalam dan ekstensif yang dilakukan oleh para filsuf sains abad ke-20 di bidang-bidang ini telah memberikan banyak penerapan tentang sifat masalah. Ini adalah area di mana penelitian penting sedang berlangsung, dari mana hasil baru yang signifikan diharapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.